Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari bersaat teduh sejenak. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun melalui Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh mengerti maksud kebenaran firman-Mu dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Bacaan Alkitab pagi hari ini terdapat di dalam Markus 6 ayat 1-6a. Saya akan bacakan ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat-Mu di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Karena itu Yesus tidak dapat mengadakan mujizat di sana, kecuali meletakkan tangannya atas beberapa orang sakit dan menyembuhkan mereka. Latar belakang dan status sosial seorang cukup memengaruhi bagaimana pandangan dan penerimaan orang lain terhadapnya. Yesus kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan dan mulai mengajar di dalam rumah ibadat. Yang menarik di sini adalah ketika ia mengajar, banyak orang menjadi takjub mendengar pengajarannya. Mereka akhirnya kecewa ketika tahu siapakah Yesus itu berdasarkan informasi mengenai latar belakang keluarganya yang biasa-biasa saja, bukan dari keluarga terpandang. Fakta sederhana inilah yang menjadi acuan mereka untuk mau percaya atau tidak percaya kepada Sang Mesias itu. Tentu mereka sudah mendengar dan bahkan melihat langsung mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan itu bukan hal yang esensi bagi mereka untuk percaya. Yesus ditolak di Nazaret hanya karena ia bukan berasal dari keluarga yang terpandang, baik secara politik maupun terpandang secara rohani, dan bukan dari golongan imam. Kecenderungan manusia berdosa memiliki kategori tertentu atau standar yang tinggi kepada latar belakang seorang pengkhotbah tanpa melihat isi dari pengajaran yang diberitakan. Sehingga seringkali keinginan atau ekspektasi kita lah yang menghalangi karya Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan yang sudah diberitakan harus diterima dengan standar kebenaran Allah, bukan dengan standar kita atau bukan karena latar belakang si pemberita Injil tersebut. Penolakan manusia terhadap penyebaran karya keselamatan Allah mengakibatkan kita tidak dapat mengalami karyanya yang lebih besar lagi. Ayat 5 dan 6 bacaan pagi ini mengajarkan tentang hal tersebut. Ketidakpercayaan kita terhadap kuasa Allah membuat kita tidak dapat mengalami mujizatnya dalam hidup kita. Sekarang, di manakah posisi kehidupan spiritualitas kita? Apakah pada golongan orang yang memakai standar sendiri untuk menilai kebenaran ilahi, atau di posisi seperti yang Yesus tetap memberitakan kebenaran walaupun ditolak? Selamat berefleksi. Demikian renungan pagi dari SPU. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kembali Tuhan kami ucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh mampu menjadi pelaku firman-Mu sebagaimana renungan yang kami baca pagi hari ini. Bapa di surga, sebelum kami beraktivitas pagi ini Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang berkati pemimpin bangsa kami dalam mengendalikan virus corona ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan, juga pendistribusian vaksin boleh berjalan dengan baik, juga hasilnya juga akan baik ya Tuhan. Bapa di surga, kami mencoba mendoakan Tuhan seluruh jemaat YPP ATK di Ambarawa. Tuhan berkati anak-anak-Mu dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan pribadi, lepas pribadi. Kami mendoakan seluruh presbiter YPP ATK di Ambarawa ya Tuhan, dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan memberikan kesehatan dan kelancaran. Tuhan juga berkati Pendeta Vera selaku MC, berkati dengan hikmat dan kebijaksanaannya daripada-Mu ya Tuhan, di dalam memimpin YPP ATK di Ambarawa ini. Terima kasih Bapak, juga sebentar Tuhan kami akan beraktivitas. Tuhan berkati kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan berikan kesehatan dan kelancaran
Terima kasih Bapak, kami mengawal tes pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan pagi dari SBU. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.